Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Alhamdulillah, rekan-rekan kelas 8 SMP Asda, saya membuat video pembelajaran kali ini. Mungkin seminggu lalu kita hanya secara klasik hanya mengajukan materi, terus tugas, dan sekarang saya memperkenalkan diri. Nama saya Hairul Mamun. Saya alhamdulillah dipercaya SMP Asda tahun ini untuk mengajar IPA di kelas 7, kelas 8, kelas 9. Insyaallah dengan dengan data yang saya mendapat keberkahan lahir dan batin, kita mendapat ridha Allah dan kita mendapat syafaat Rasulullah. Amin Allahumma amin. Baik, rekan-rekanku kelas 8 SMP Asda, dalam kesempatan ini kemarin saya udah share kurikulum vitae saya. Di situ mungkin cukup perkenalannya. Yang jelas nama saya Hairul Makmun, boleh panggil Pak Irul ya. Boleh panggil Pak Hairul. Di situ saya dijelaskan juga di kurikulum vitae yang saya kirim kemarin ya. Ada nomor phone-nya, ada email dan lain sebagainya. Tetapi kalau medsos, alhamdulillah saya jarang pakai. Karena apa? Ya karena lebih aktif saya itu di kehidupan nyata daripada kehidupan tidak nyata. Baik ya. Emang medsos tidak nyata? Bagi saya tidak nyata. Karena apa? Kita hanya menganalisakan diri dari pemikiran jadi fiksi, dan fiksi terus jadi kartun. Baik ya. Itu hanya pendapat saya. Baik. Selanjutnya, pembahasan yang saya share kemarin, saya buat modul itu adalah gerak ya. Gerak pada tumbuhan dan manusia. Saya akan mereview ya pembelajaran kemarin, tapi mungkin saya nggak terlalu banyak di video pembelajaran ini. Beri saya waktu sekitar 20 menit untuk menjelaskan gerak ataupun gerak pada tumbuhan dan ataupun manusia dan hewan. Baik ya. Baik, saya memindahkan diri saya dulu ya, biar bisa kelihatan. Saya cukup di bidang nanti jangan salah kaprah. Insyaallah nanti kedepannya misal kita belajar IPA, saya sisipkan ilmu-ilmu agama ya. Basicnya saya juga kita harus basicnya secara Islam kita mengajarkan. Karena apa? Semua ilmu yang ada di dunia dan di langit itu milik Allah. Kalau kita yakin adilnya Allah, maka kita harus patut syukurin, kita patut apresiasi, kita patut akui bahwa langit dan bumi itu milik Allah. Seperti kalau kita tahu arti dalam ayat kursi, lahu mulkus samawati wal ard, Allah lah yang maha memiliki bumi dan langit. Baik ya, ini cukup berisik karena saya ada di pinggir jalan. Jadi seketika ada suara motor, suara ambulan ya. Itu anggap aja itu iklan ya. Anggap saja itu iklan. Karena apa? Ya karena juga saya anak nongkrong, jadi nongkrong di pinggir jalan. Baik ya. Selanjutnya saya akan mereview beberapa komponen ya. Untuk gerak pada makhluk hidup dan dan tumbuhan. Oke. Nah, saya mereview saya dulu untuk gambaran saya bagaimana, takutnya menghalangi. Menghalangi. Saya geser dulu sejenak. Oke. Nih, ya, kelihatan kan ya? Tuh. Nah. Oke. Nah,
Nah, di sini gerak pada tumbuhan ataupun manusia ataupun hewan. Manusia dan hewan memiliki perilaku gerak yang tidak jauh berbeda. Kenapa manusia dan hewan tidak berbeda? Pasti kita setelah lahir itu akan memiliki keinginan tawan untuk bisa berjalan, bahkan diajarkan sama orang tua. Pertama merangkak, berjalan, selanjutnya bisa mengenal satu sama lainnya. Selanjutnya manusia dan hewan sama-sama bisa berjalan, yang tadi saya bilangi ya, dengan menunjukkan gerak-gerak yang mudah diamatin. Jadi secara refleks kita bisa mengetahui bagaimana kita makan, ya, bagaimana kita makan, bagaimana kita mengusap mata, berwudu, ya kan, ataupun sholat. Baik ya. Selanjutnya, namun bagaimana dengan gerak pada tumbuhan? Nah, kemarin udah kita melakukan pengamatan di 10 tumbuhan yang kita amatin di sekitar rumah. Di antaranya bagian apa saja dari tumbuhan yang dapat bergerak, ya, bisa daun, bisa gerak, bisa gerak. Daun bisa gerak, batang bisa bergerak, akar pun bisa bergerak. Kenapa? Nah, nanti kita bahas. Hari ini kita hanya membahas tentang pergerakan pada tumbuhan. Nah, karena kalau kita bergerak pada menjelaskan ke hewan dan manusia, waktunya sangat terbatas. Nanti next episode ya kita akan tayang kembali syuting. Baik ya. Untuk kali ini kita kemarin tidak membahas tentang hewan, cuman ini analisa dulu sendiri. Nah, di sini saya gambarin kenapa burung itu bisa terbang. Kenapa burung itu bisa terbang? Nah, di sini ada gaya dorong sayap ke bawah. Ya, ada gaya angkat burung ke atas. Nah, burung ya, ibarat burung pengen terbang nih. Nah, dalam satu sisinya bagaimana dia bisa terbang? Maka sayapnya harus dikepakkan untuk bisa terbang. Ya, bagaimana bisa terbangnya? Nah, ada goyang dorong ke sayap, ada dorong ke atas. Ini kita pelajarin tentang ilmu fisika di kelas 10 ya, bahwa observasi IPA itu pasti berkaitan dengan alam-alam ya. Nah, ini ada F aksi juga F reak. Oke ya. Kalau kita gambarin lebih gampang bagaimana ya? Nah, sebenarnya perakitan dari assembly dari pesawat itu analisanya dari burung. Ya. Kenapa? Saya gambarin seperti ini. Misalkan ini pesawat, ya, kita gambar pesawat dulu sampai belakang. Maaf, pesawatnya kurang bagus. Ini bukan dari buatan Garuda, tapi buatan dari ayam KT lagi. Baik ya. Kenapa pesawat juga ada sayap? Nah, di sini ada pergerakan namanya turbin. Nah, turbin inilah yang bisa menggerakkan pesawat itu bisa terbang. Sama konsepnya dengan burung. Nah, bagaimana dia bisa beraksi terbang? Makanya dibutuhkan gaya terhadap sayapnya sendiri, yang ke bawah juga ke atas. Kalau ini gimana caranya? Nah, dari turbin ini dia mengatur dari F aksi dari mesin itu sendiri, ya, dari mesin turbin ya, menunjukkan F reaksi. Nah, muncullah timbal balik dari pertukaran gaya itu sendiri, makanya bisa terbang. Dan sama-sama kebutuhannya F aksi dan F reaksi itu memiliki kongruensi, memiliki nilai yang sama, kongruen ya, nilai yang sama untuk bisa menerbangkan pesawat itu sendiri. Pak, bagaimana kalau helikopter? Nah, helikopter bentuknya kan seperti ini nih. Ya, anggap helikopternya udah rapi ya, kita rakit. Ini helikopter kayak di India. Ya, kayak capung. Nah, di sini ada baling-baling. Nah, konsepnya kan bukan saya, Pak. Nah, tetap ada F aksi dan F reaksi. Bagaimana dari baling-baling ini? Tapi konsepnya hampir sama dengan burung. Kenapa?
dia turbin itu secara engine dia berputar juga, sama juga dengan baling-baling berputar juga, mengangkat ada evaksi. Nah, yang di dalam dalam baling-baling ya, ditambah udara yang di luar namanya efreaksi, maka si heli itu bisa terbang. Baik ya. Pernahkah kamu melihat burung yang sedang terbang bebas di udara? Bagaimana ya burung tersebut dapat terbang dengan stabil di udara? Apa yang mempengaruhi gerakan burung itu? Karena tadi ada gaya dorong sayap ke bawah juga dan ke atas, itu namanya gerak ya. Biar mempercepat waktu, kita akan mempelajarinya gerak pada makhluk hidup dan benda ya. Makhluk hidup itu termasuk tumbuhan, binatang, dan manusia. Nah, kita tadi udah bayangin kalau geraknya manusia dan hewan itu sama. Karena apa? Setiap kita lahir dari perut ibu kita memahami alam sekitar ya kan, diajarkan berjalan, merangkak, dan sampai kita mengenal satu sama lainnya. Sampai sekarang pun bisa mengenal duit ya. Siapa yang nggak tahu duit 20.000 sampai saat ini? Siapa yang nggak tahu duit bentuknya 100.000 seperti saat ini? Berarti kalian belum dewasa, belum remaja, ya belum gede. Ya. Tapi insya Allah kalian udah tahu duit ya, udah tahu duit, berarti bisa tahu baik dan mana, bisa tahu buruk dan mana baiknya. Apa ya? Bisa tahu baik dan buruknya. Oke ya. Yang jelas kalau saya prinsipnya gini hidup. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Juga penilaian terhadap kalian. Misalkan berbuat baik terhadap suatu, maka nilai terbaik buat kalian. Tetapi kalau kalian berbuat buruk, maka siap-siap nilainya juga buruk. Itu yang saya amati. Baik, untuk subtopik bab 1 itu akan gerak pada makhluk hidup ya, gerak pada makhluk hidup, menganalisis gerak hewan. Nah, untuk sekarang ini saya akan membahas gerak pada makhluk hidup berbentuk tumbuhan. Ya, untuk hewan next episode kita akan tayang kembali. Jadi selama PJJ ini saya berasa jadi artis. Kenapa? Selalu kejar tayang. Ya, untungnya saya punya studio ya. Jadi studionya saya bikin seperti yang sekarang ini. Jadi lebih simpel membuat video pembelajaran. Tapi selanjutnya saya inginnya untuk video conference ya. Nah, di sini. Ini untuk subtopik bab 1. Banyak materinya ya. Sebenarnya di suku kedinasan pendidikan itu mengasih waktu saya 3 kali pertemuan kali 40 menit. Nah, tuh lama kan tuh. 40 kali 3 berapa? 120 menit, 2 jam. Nah, saya cuma minta 30 menit untuk menerangkan gimana caranya gerak pada makhluk hidup. Sesimpel-simpel lah. Karena apa? Waktunya juga mepet. Ya, saya lihat dulu waktunya. Maaf. Tinggal 12 menit. Oke. Terlalu lama kalau membahas fisika ini. Oke ya. Gerak pada tumbuhan yang kita bahas kemarin ya. Tujuan pembelajarannya kita bisa lihat gerak, nanti kita pelajarin gerak pada tumbuhan, gerak pada hewan air, dari udara dan di darat ya. Istilah penting gerak, rangsang, inersia, elastisitas, tegangan permukaan. Nah, nanti kemarin kalian udah saya suruh buat tugas. Nah, itu yang dipelajarin sekarang itu gerak, rangsang, inersia, elastisitas, tegangan permukaan.